Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Dan ini adalah konsep pertama pilot project awal kami yang memakai live audience. Dan pada acara ini Om Mobi tidak berani sendirian, makanya mereka mengundang saya dan Ridwan untuk ikut syuting bersama dia. dari awal kami Motomobi TV itu channel YouTube dari sejak tahun 2014. Dan kami memang selalu memakai topeng agar tidak kelihatan kegantengan dalamnya. Kok gue gak yakin ya? Kita beberapa kali ketemu dia, terus dia selalu mengatakan dia yang paling ganteng. Nggak, memang sudah pakai topeng ini memang sudah konsep yang terbaik karena itu sudah lebih baik daripada apa yang ada di dalam topengnya. Ya, Ini benar. kita melantur kemana-mana. Dan sekarang kami sedang mencoba konsep yang baru, yaitu konsep seperti Ya seperti ya kita udah tahu lah ya. Ya, mirip yang di luar negeri. Iya. ya, itu hanya mirip, tidak ada kesamaan dan kami tidak meniru-niru. Anyway, pada video hari ini kami akan membuat suatu video yang review mengenai sejarah sebenarnya. Om Mobi emang paling seneng bercerita tentang sejarah. Ya kan dia emang tipe-tipe Jonathan. Apa itu? Jomblo nyangkut mantan ya. Oke, diam dulu. Ya, ini kami sedang bicara. Dulu Mercedes-Benz, ya maksud kami Daimler, bekerja sama dengan Steyr untuk membuat suatu kendaraan militer. Sudah ganti. Militer. Nah, asal mulanya ini adalah kendaraan untuk perang yang bisa off-road dan dibuat di Austria. Ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Sudah sejak lama kami ingin membuat video ini. Mungkin juga sudah sejak lama Anda menantikan video ini. Ini merupakan Mercedes-Benz yang paling tangguh, Mercedes-Benz yang paling bisa off-road, Mercedes yang paling digemari banyak orang. Ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Pada tahun 1970-an, Shah of Iran meminta Mercedes membuat kendaraan militer untuk negaranya, termasuk G-Class ini. Kenapa bisa enak-enakan saja dia meminta? Karena dia pemegang saham mayoritas Mercedes pada saat itu. Dan akhirnya juga kendaraan sipilnya, yang keluar tahun 1979. Itu awal-awalnya G-Class tidak pakai AC, yang akhirnya tahun 1981 jadi lengkap pakai AC. Dan ada pilihan automatic transmission. Karena ini termasuk mobil yang sangat amat lama tidak ganti bentuk, maka pada video spesial kali ini kami mereview semua generasinya. Generasi paling pertama kendaraan sipil tahun 1979, Mercedes meluncurkan generasi pertamanya dengan kode bodi W460 280 GE. 280 itu artinya 2800 cc, G artinya Geländewagen, I atau E artinya injection. Apabila G-nya dihilangkan maka jadi 280E, jadilah E-Class. Yang berarti mesinnya memakai mesin yang sama dengan E-Class pada zaman itu, yaitu Mercy Tiger dengan kode mesin M110. 156 horsepower dengan torsi 226 Nm di RPM 4250. G-Class ini pada zamannya termasuk golongan SUV yang sangat mewah. Namun, apakah tetap terasa mewah? Ya, memang dibandingkan dengan mobil zaman sekarang sangat tidak mewah, tapi untuk zamannya ini wow karena ini mobil yang diciptakan untuk di tanah, tapi dengan memperhatikan kenyamanan dan kemewahan layaknya Mercedes-Benz biasa. Kemudian tuas all-wheel drive juga sudah ada di dalam, yang ini juga mudah untuk menggunakannya. Indikator all-wheel drive semuanya. Ini mobil versi long wheelbase. Jadi dia memiliki bukan hanya 3 row, tapi 4 row. 1 row di depan, 1 row di tengah, dan di belakang itu ada 2 row yang menyamping, sehingga total mobil ini bisa membawa 9 orang. Bukan hanya keluarga Anda, tapi keluarga tetangga-tetangga Anda juga Anda bisa bawa dengan mobil ini. Baru pertama kali saya bawa G-Class ke
medan off-road. Saya pernah bawa Defender ke medan off-road, saya pernah bawa Jeep Wrangler ke medan off-road, FJ40, Land Cruiser juga ke medan off-road saya pernah bawa. Di antara mereka semua, ini adalah yang paling nyaman. Ini luar biasa nyamannya. Jujur, ini di medan off-road nyamannya seperti Range Rover. Entah bagaimana Mercedes-Benz membuatnya, mobil ini terasa begitu empuk di jalanan off-road. Walaupun memang ketika di jalanan normal seperti ini, Anda belok, wah, ini setara dengan Titanic kestabilannya. Tapi yang jelas ini pengalaman pertama saya bawa Jeep Mercy, dan saya bisa lihat kenapa mobil ini begitu populer. Tangguh, bentuknya keren, kemudian dilengkapi berbagai macam kelengkapan yang lengkap di zamannya, serta sangat nyaman. Dan satu lagi, kenapa orang beli Jeep Mercy, tidak semuanya untuk off-road, gengsinya luar biasa di zamannya. Mercedes-Benz G-Class atau Jeep Mercy bukan hanya mengeluarkan yang versi panjangnya, tapi juga ada yang versi pendeknya. Kalau suatu mobil ada versi panjang dan pendek, biasanya ada salah satu yang lebih keren, satu yang aneh. Namun ini berbeda, mau panjang ataupun pendek, keduanya sama kerennya. Mesinnya sama, M110 tadi, namun yang ini otomatis. Dashboardnya persis sama. Itu kotak-kotak macam zaman dulu. Namun jumlah kapasitas tempat duduknya ini sebenarnya luar biasa. Untuk kemampuan off-road, menurut kami yang short wheelbase ini lebih baik. Karena short wheelbase, kemungkinan nyangkut di gundukan lebih kecil dibanding dengan yang panjang. Kemudian bagaimana rasa nyetirnya? Dan mobil ini dipakai di off-road kayak gini ya, ini rasanya empuk gitu. Untuk sebuah mobil off-road ini nyaman banget gitu. Gue nggak ngerasa kayak dibanting-banting gitu ya, padahal jalanannya hancur banget tuh, lihat kayak gitu. Ini enak banget. Terus bisa kita lihat ya, kayak misalnya interiornya ini dia udah soft touch. Ya cuma soft touch zaman dulu ya, sampai sini-sininya juga gitu ya. Ini tombol-tombolnya masih original. Cluster AC juga masih original, termasuk juga si jamnya ini. Transmisinya juga original, ini juga original. Pokoknya untuk tahun zaman segitu, itu udah bisa dibilang the best lah pada zamannya. Kalau dibanding sama kayak Defender segala macam, itu masih kayak tombol-tombol kuno, FJ yang kuno gitu. Jadi dia udah modern sendiri, keren banget sih. Tapi kalau kita bahas di zaman sekarang, tentu saja mobil ini ya begitu deh, sudah sangat kuno, ketinggalan zaman. Tapi memang inti mobil klasik bukan nyari canggih-canggihan. Dari generasi awal-awal Jeep Mercy dikeluarkan, inilah versi yang paling kami suka. Versi yang sangat raw, dipakai di 63 negara untuk menjadi kendaraan militer. Dibuat di Austria juga, didesain untuk militer sehingga beratnya dipangkas menjadi 1,5 ton saja. Itu hilang sekitar 500 kg, membuat jadi kehilangan atapnya. Mobil ini punya nickname yang keren, yaitu Mercedes Wolf, G-Wolf. Dan mobil ini baru G-Class military version. Biasa disebut dengan Wolf, G-Wolf, Land Wagon Wolf. Lihat, simple, tidak perlu apa-apa. Ini mobil untuk mengirimkan dari titik A ke titik B saja. Tidak ada apa-apa, tidak ada karpet. Yang simple, ada setir, ada shifter, ini ada tape tambahan. Sudah ya. Dan ini kacanya, lihat, frameless. Lihat, frameless. Ada frame sebenarnya, tapi menempel ke kacanya. Dan ini kemampuan off-roadnya lebih hebat daripada yang lain-lain itu. Ini mungkin bisa dipakai untuk menjajah suatu negara. Mobil ini bermesin diesel 2500 cc karena namanya 250 GD. 84 horsepower. Cukup waktu zamannya
154 Nm di RPM 2800. Sekarang belum 2800, pengen 2800 belum sampai. Kayaknya agak serem kenceng-kenceng. Tapi ini mobil kondisinya bagus sekali. Mungkin barunya rasanya seperti ini. Sana di mana? Lacinya terbuka begitu kena jeglukan-jeglukan. Ini yang paling top tadi, itu low gear. Jadi ada gigi 1, 2, 3, 4 dan ada low gear. Jadi ini 5 speed tanpa turbo. Ada zaman dulu itu turbo belum terlalu banyak dipakai. Kita kiri aja. Oke, stabilnya ya seperti mau kebalik. Ini larinya benar-benar kalau secara sopan ngomongnya, larinya benar-benar sopan. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi Fitra Eri dan Ridwan Hanif berikut dengan tombol loncengnya Agar kami bahagia. Itu Motomobi banget ya. Ya, dan turut hadir bersama kita selain Dylan Wannabe adalah anggota dari MJI Mercedes Jeep Indonesia. Tepuk tangan. Hey! Jadi memang ini ya, waktu zaman-zaman dulu itu G-Class W460 ini itu sangat mewah dan terpandang. Pakai mobil macam itu tuh orang yang benar-benar dipandang di kampungnya. Makanya pada saat itu hanya orang yang sangat kaya yang bisa membeli G-Class. Tapi untuk yang tidak mampu membeli G-Class Saat itu yes, ada solusinya. Itu apaan? Bentar, itu Kijang Doyok atau Veroza atau TAF? itu ada Kijang Doyok. Kijang Doyok. Kijang Doyok. Oke. Iya, tapi itu solusi. Iya. Apanya yang solusi? Itu MPV, ini kita ngomongin SUV. Ya, oke. Itu penghinaan itu. Ya, bukan penghinaan, itu ada solusi orang Indonesia. Ya begitulah caranya. Itu ibaratnya tuh bikin Lamborghini pakai body gallon kali ya. Lamborghini Kalau body. zaman sekarang. Enggak, tapi ini sih lebih parah. Ini lebih parah. Ini nggak bisa dilawan lah. Itu Lamborghini body gallon segala macam, mau Corolla DX jadi M40. Nah, ini nggak ada lawannya. Oke, tapi ada satu mobil yang basisnya G-Class, mirip banget sama G-Class. Tapi bukan Mercedes-Benz atau bukan PUK. Apa itu? PUK. Ini dia. Itu G-Class. Bukan. Ini sebetulnya G-Class tapi kayak Avanza Xenia lah atau Agya Ayla-nya. Ini namanya Peugeot P4. Peugeot. Jadi body G-Class, sasis G-Class tapi mesinnya Peugeot. Iya, emang begitu. Kalau misalnya barang yang mahal dan laku, banyak yang pengen kebagian pasarnya juga. Tapi ya kalau boleh memilih, ini kan body Jerman, mesin Prancis. Kalau kami lebih senang body Prancis, mesin Jerman. Itu lebih sempurna. Andai punya istri macam itu tuh, bayangkan tidak perlu nyari duit lagi, udah pinter nyari duit kayak mesin orang Jerman. Ini ngomong apaan sih? Lebih tepatnya itu adalah Jerman, Austria, dan Prancis. Dan daripada kita ngomong makin ngelantur, dan masing-masing dari kami sudah mencoba G-Class yang tadi. Dan sekarang kita lihat video kelanjutannya. Ini deh. Gimana? Gitu deh. Keren kan? Ya, SWB. ngapain juga pakai yang pendek? Loh, ini meskipun dia pendek ya, dia SWB cuma 4 pintu karena belakangnya 2. Dia ini 7 seater. 7 Ya. seater gimana? 1, 2, belakangnya ada lagi. Terus di sini Oh, tenang. ada lagi Iya. belakangnya. Yang ini 9 seater. Di belakang itu bisa 4 orang. Sekarang lihat nih row keduanya. Wah, gila. Tuh. Nyaman banget kan? 3 orang nih bisa duduk lega di sini. Tapi ini lebih sporty, lebih langka. Lagi pada ngapain? Nah, kalau ini sesuai umur kayaknya. Ini
makin tua, makin ini bawaannya. Kalian sipil-sipil ini. Lihat. Inilah Gelände Wagen yang sebenarnya. Ini untuk mengkonker suatu negara. Maka ini. Ya. Emang kita lagi perang ya sekarang? Oh bukan, ini temanya adalah off-road menggali-gali. Bentar, ada AC nggak? AC ada, cuma nggak tahu cara nyalain ya. Untuk off-road, semua juga kita bisa off-road. Bisa Dan ini. nggak perlu jadi menyusahkan diri seperti ini. Dan kalau mau bawa cewek-cewek, ini bisa cewek? dibuka semua. Ya, angkut sebanyak-banyaknya di belakang. Emang cewek ada yang mau naik inian? Iya, dan captain seat juga cuma 2 orang di belakangnya. Dan lihat ini. Frameless. Ini kalau kebalik apa yang nahan ya? Bukan. Ini mobil. Allah. Ini mobil emang keren, antik langka. Cocoknya di museum. Kalau buat jalan-jalan, pakai yang ini. Yes. Lebih manusiawi gitu. Coba ini bisa berapa orang? 7. 9. 9. Coba lihat. 2 di depan, Ini macam karavel. Macam high ace. lihat. Oh, ayo. 3 orang di tengah. Wah, masih lega. 4 orang di belakang. Percuma banyak-banyak nggak ada seat belt yang nggak aman ini. Itu udah diperhitungkan. Nah, ini Mercedes-Benz yang buat. Dia sudah perhitungkan Nah, ini semuanya. tahun berapa? Ini tahun 89. Tahun 89, seat belt belakang kalau diomongin tuh rasanya dosa. Gitu ya. Ya. Empuk, power windows, 9 orang. Semua 9 bagaimana sih? 4 orang bisa duduk di belakang. Tapi ini mobil gede, parkirnya susah. Ini apa pintu kulkas? Ada tangganya. Ini masih bisa 2 orang di sini, 2 orang di sana. Ini karena Macam naik angkot. Bentar. Seberapa sering sih kita bawa orang banyak-banyak? oh sering kalau misalnya orang punya Mercy, kalau dia itu individual, dia itu nanti dianggap sombong sama society-nya. Tapi kalau kita bisa ajak tetangga sama keluarganya tetangga, itu kita jadi kayak lebih membawa. Ya itulah Mercedes-Benz. Tetangganya diajak. Zaman old. Oh, zaman old. Zaman old. Coba kita coba. Aduh. Oke, itu aja review dari Motomobi. Sampai Masuk jumpa dulu di... sini. Gue harus masuk. Masuk dulu coba. Gue pikir langsung closing. Ini coba 9 berarti belakang sini berempat. 4, ya. Ini sempit. Kamu sini. Kamu sini. Ya ampun. Kamu sini. Awas soknya patah. Salah posisi harusnya dia. Enggak. Ini bukan salah desainnya, tapi ini mereka tidak dirancang untuk orang yang sebesar ini. Biasanya orang yang punya Mercedes-Benz itu bisa ngejaga badan mereka gitu ya sampai nggak terlalu. Tetangganya nggak punya Mercedes Benz. Ini tetap video review judulnya. Jadi kita review dulu. Ini room. Bagus. Oke, bagus. Antar nih. Ya. Kemudian Tapi gua yang kurus aja ini mentok. mentok ya. Nah, Kepala ini juga mentok. headroom Mentok. mentok. Walaupun tidak pakai helm. Jadi apa konklusinya mobil ini? Konklusinya, oke, 4 orang di belakang memang tidak nyaman, tapi bayangin kalau misalnya kita pakai yang cuma bisa 4 orang, artinya 5 orang di mobil ini mesti ngikutin mobil sambil lari di belakangnya mobil. Lebih enak mana? Tetap lebih enak seperti ini. Oke. Ini G-Class 280 GE. Belakangnya seperti ini dan row keduanya enak. Nyetirnya paling enak mungkin. Nyetirnya nyaman banget. Kenapa kita nggak keluar? Ini panas banget. Iya. Aduh, nyangkut Pak. Aduh Pak, nyangkut. Naik tuh, kalau mobilnya naik kan. Sebenarnya sudah ada yang lebih baru daripada ya G-Class ini. Ya iyalah. Ya, kita coba sekarang. Let's go. Mana mobilnya? Jadi memang kamilah yang memakai G-Class terbaik di sini. Tapi dari segi kapasitas, G-Class yang saya pakailah yang paling baik. Tapi kalau soal keren-kerenan, jelas short wheelbase yang paling keren. Tanya aja teman-teman dari MJI. Ya udah nanti pada berantem jangan. Karena masing-masing mobilnya beda-beda biasanya. Dan punya karakter masing-masing. Nah, karena ini untuk video YouTube dan sudah kepanjangan, maka kami akan lanjutkan episode kedua dalam 2 sampai 3 hari ke depan atau mungkin besok akan kami lanjutkan. Ya, dan
kelanjutannya itu yang lebih seru. Karena kita akan pakai yang lebih modern dibanding yang ini. Ya, terima kasih telah menonton. Tunggu, kayaknya ada yang kelewatan nih. Apa itu? Oh iya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke seluruh dunia. Jangan lupa juga follow Instagram @fitra.ri. Dan Ridwan HR. Dan jangan lupa follow Instagram Motomobi TV. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.